Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sofyan Start Channel Video Tutorial for Education. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pembelajaran online di situs Rumah Belajar Kelas Maya Sabah Banten yang disediakan oleh pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Baik, langsung saja langkah yang pertama kita buka Google Chrome. Dalam address bar kita ketikkan belajar.kemdikbud.go.id Sabah Banten. Baik, kita tunggu prosesnya. Ini adalah tampilan awal situs Rumah Belajar Sabah Banten. Yang pertama kita mendaftar dulu sebagai pengguna baru. Nah, dalam menu daftar kita akan dihadapkan oleh 3 pilihan, ya, daftar sebagai penyelenggara, daftar sebagai guru, dan daftar sebagai siswa. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mendaftar sebagai penyelenggara. Daftar penyelenggara ini kita bisa menggunakan akun operator atau akun sekolah. Ini kita sudah masuk ke daftar penyelenggara. Kita akan diarahkan untuk mengisi formulir user ID-nya, misalnya nama sekolahnya, sekolah Banten. Ini bisa diisi nama sekolah atau akun operatornya, ya, karena sebagai penyelenggara. Nama sekolahnya misalnya SMK Banten. Deskripsi sekolahnya ini bisa diisi dengan visi dan misi, misalnya di sini saya kasih contoh aja, visi dan misi. Password ini akan kita gunakan untuk login. Passwordnya misalnya contoh 123. Nah, konfirmasi password contoh 123. NPSN bisa diisi dengan NPSN sekolah masing-masing. Bapak Ibu, saya kasih contoh aja ya supaya cepat. Alamatnya misal di Jalan Banten. Ini alamat email yang kita gunakan. Bisa menggunakan alamat email sekolah atau alamat email personal pun gak apa-apa, ya. Serta di sini kita menggunakan alamat email personal. Kita masukkan alamat emailnya. Ini alamat email personal, nggak apa-apa teman-teman. Sofyan Scott. Terus nomor teleponnya bisa diisi, ya. Kontak bisa dikosongkan saja. Daerah tingkat ini tidak usah dirubah. Daerah tingkatnya daerah tingkat 1, wilayahnya wilayah Banten. Lalu kita masukkan kode SAPTA Y7SNS daftar. Nah, sampai sini kita sudah berhasil mendaftar. Anda sudah berhasil mendaftar. Validasi untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di halaman ini. Kita sudah berhasil mendaftar sebagai penyelenggara. Selanjutnya kita mendaftar sebagai guru.
Nah, ini setelah kita berhasil mendaftar sebagai penyelenggara, kita akan mendaftar sebagai guru. Dalam pendaftaran sebagai guru juga kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa formulir. Ini ID user, ini ID yang akan kita gunakan untuk login sebagai guru. Misalnya kita contohkan nama gurunya, nama guru ya, guru 1 ini untuk login saja ya. Nama gurunya misalnya Sopian SPD. Deskripsi ini diisi dengan riwayat atau apa ya, grup contoh saja. Password ini password yang akan digunakan untuk login sebagai guru. Nah, kita passwordnya guru 123 misal. Nomor identitas ini bisa dari nomor KTP ya. Alamatnya Jalan, sebagai contoh saja. Alamat email ini kita bisa menggunakan alamat email yang aktif, alamat email sebagai guru1@gmail.com. Kontak ini kontak gurunya 021 misalnya, atau 93 seterusnya. Nah, sekolah penyelenggara ini adalah kita pilihkan sekolah yang sudah kita buat tadi, SMK Banten. Nah, ini ya, kita sebagai contoh kita sudah buat SMK Banten, daerah tingkat tidak usah dirubah, daerah tingkat 1, wilayahnya Banten. Kita masukkan NMKAE, daftar sebagai guru. Nah, ini kita sudah masuk sebagai akun guru ya, Sopian SPD. Kita sudah masuk sebagai akun Sopian SPD. Kita di sini ada menu upload foto profil. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengupload foto profilnya, silahkan upload di sini. Ini deskripsinya kita simpan saja, ini sudah betul semua. Nah, setelah penyelenggaranya SMK Banten, simpan. Nah, data berhasil diupdate. Selanjutnya kita ke dashboard. Setelah kita berhasil login sebagai guru, kita membuat kelas. Nah, ini teman diarahkan untuk tambah kelas. Saya contohkan cara membuat kelasnya. Judul kelasnya misalnya teknologi perkantoran kelas 10. Nah, ini sebagai contoh, deskripsinya bisa diisi dengan tujuan pembelajaran. Nah, kategorinya di sini kita cari sesuai mata pelajaran. Kalau teknologi perkantoran berarti, nah ini teknologi dasar bukan ya. Nah, ini teknologi perkantoran atau mata pelajaran produktif pada kelas perkantoran. Kelasnya kita arahkan ke kelas 10 untuk kelas SMA. Nah, ini tanggal mulai pembelajarannya kita isikan misalnya dari tanggal sekarang tanggal 20 Maret dimulai besok sampai tanggal 10 Juni misalnya, 10 Mei. Nah, kata kuncinya akan digunakan untuk masuk ke jadwal pembelajaran. Kata kuncinya bisa 1 2 3 4
456. Nah, ini struktur materi berdasarkan waktu, tidak bisa dirubah ya. Kalau sudah berhasil kita klik simpan. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan kelas, tambah kelas untuk kelas teknologi perkantoran kelas 10. ID diklatnya di sini kita akan isikan tujuan pembelajarannya ya. Silakan nanti teman-teman mengisikan tujuan pembelajaran dalam materi tersebut. Sasaran siswa, mata pelajarannya sudah betul. Nah, gurunya guru 1 ya, atas nama Sofian. Ini tanggal mulainya sudah tidak bisa dirubah, ini menyesuaikan yang tadi. Nah, ini kita akan disuruh mengisi bobot nilai dalam mata pelajaran teknologi perkantoran, nilai forum, nilai kelas maya dan lain sebagainya. Ini harus totalnya harus 100%. Misalnya yang kita isi ya, nilai kelas maya bobot nilainya 20%, untuk nilai ujian akhir 40%, tugas akhir 20%, misalnya nilai tugas modul 10, ini 10. Jadi total bobotnya 100%, KKM-nya misalnya 70. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sudah betul ya. Simpan. Data berhasil diupdate. Nah, itu sudah selesai. Kalau sudah sampai sini, langkah selanjutnya kita akan mengisikan modul pembelajaran. Ini ada modul, ada soal ujian, siswa dan penilaian. Nah, ini dalam modul ini kita bisa menambahkan beberapa modul kegiatannya sampai 8 kegiatan, 8 pertemuan kegiatan. Kalau sudah masuk sini kita langsung tambahkan modul, misalnya untuk nama modulnya dalam materi teknologi perkantoran aplikasi pengolah angka, misalnya durasi jamnya 8. Nah, ini di kolom deskripsi kita bisa isikan modul yang ada. Kita juga bisa menambahkan foto, link halaman atau YouTube. Contoh kita akan menambahkan dari YouTube. Jadi kita bisa ambil video dari YouTube sebagai lampirannya. Kita carikan aplikasi pengolah angka. Ini kita bisa contohnya ini ya, kita bisa kopikan alamat link YouTube-nya ke sini ya, kita tambahkan YouTube, judulnya aplikasi Microsoft Excel misalnya. Nah, deskripsinya pertemuan ke-1. Nah, ini video di YouTube, simpan. Otomatis videonya akan tampil seperti ini. Kalau misalnya ada penjelasan ya kita tinggal ketikkan di sebelahnya atau di bawah atau di atasnya. Kalau sudah selesai kita simpan. Otomatis modul untuk pertemuan pertama sudah bisa dipraktekkan. Ini link YouTube bisa diakses oleh seluruh siswa yang sudah masuk di kelas. Untuk soal ujian, untuk evaluasi siswa,
Nah, untuk tambah soal nanti bisa membuat soal esai atau soal pilihan ganda. Nah, daftar siswa yang mengikuti kelas teknologi perkantoran. Oke, setelah ini setelah selesai kita mendaftar sebagai kelas, maka selanjutnya kita akan mendaftar sebagai siswa supaya siswa bisa login ke kelas yang pertama. Daftar. Yang terakhir kita daftar sebagai siswa. Nah, ini. Setelah dua ini kita selesai mendaftar sebagai penyelenggara, sebagai guru. Nah, sekarang sebagai siswa sama ya, teman-teman juga akan diarahkan ke formulir siswa. ID user ini ID yang akan digunakan untuk login siswa, misalnya siswa 10.1 siswa 1 aja ya. Namanya misalnya siswa 1, passwordnya untuk login 123. NISN ini nanti diinput NISN siswanya, alamat siswanya, alamat email siswa juga diisikan. Kontak boleh dikosongkan Bapak Ibu. Nah, yang penting dalam sekolah penyelenggara ini kita inputkan sekolah yang sesuai yang sudah kita buat, SMK Banten ini, daerah tingkat 1 wilayah Banten. OKJ daftar. Baik, kita sudah berhasil login sebagai siswa. ID-nya tidak boleh sama ya. Kita sudah pernah daftar dengan ID yang sama. Ini kita ganti siswi 1. Passwordnya bisa diisi bebas, bisa berupa angka, huruf, atau kombinasi huruf dan angka. Kita masukkan ulang. YKDKI daftar. Nah, kita tunggu prosesnya. Konfirmasi password. Passwordnya tidak sesuai. Tiga GS5I. Kita coba sekali lagi. Ini ID-nya sudah terdaftar saja, coba 1000 misalnya.
Ntar ya, kita sudah berhasil login sebagai siswa. Ini contoh untuk kita upload foto profil siswa. Nah, di sini kita bisa upload foto profil siswa. Dari sini misal kita upload ini. Nah, contoh ya. Ini nama siswanya yang sudah kita daftarkan, Banten, SMK Banten, kontaknya. Oke, simpan. Terus langkah yang selanjutnya, kalau kita sudah berhasil login sebagai siswa, kita cari kelas. Cari kelas yang sudah kita buat di akun guru yang tadi. Ini kalau misalnya proses pencari kelas agak lambat, itu berarti sedang banyak server yang login, jadi kita menunggu. Kita ketikkan kelas yang sudah kita buat, teknologi perkantoran 10, sekolah penyelenggaranya SMK Banten. Kita tunggu loading, nanti juga akan tampil di sebelah kanan. Kalau misalnya tersedia akan tampil di sini. Kalau belum tersedia kita bisa pencarian lebih lanjut. Ini loadingnya agak lama memang kalau dalam pencarian kelas, soalnya biasanya dalam server itu bentrok. Nah, ini contohnya. Kalau kelas kita sudah dibuat di sini, harusnya ada. Itu pencarian lebih lanjut, cari guru. Teknologi perkantoran ini bisa diisi. Nah, ini teknologi perkantoran SMK Banten, dibuat 19 Maret sampai 10 Mei 2020. Kalau udah ketemu ya kita langsung klik saja. Kita tunggu sedikit lebih lambat prosesnya untuk pencocokan data kelas. ID-nya ID sesuai, kita lihat apakah berhasil atau tidak. Semoga berhasil, karena sering saya coba berkali-kali. Kalau untuk pencarian kelas ini memang agak lambat prosesnya. Masih loading. Mohon bersabar teman-teman, memang prosesnya agak lambat.
Semoga tidak gagal, kita berhasil masuk ke kelas yang sudah kita buat. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke kelas yang sudah kita buat. Ini SMK Banten, visi dan misi ya, info kelas, teknologi perkantoran, pelajarannya objektif, latar belakang. Kita kalau ingin masuk ke kelas, kita masukkan kata kunci kelasnya 2, 3, 4, 5, 6, itu salah, nama pematerinya, kita daftar sebagai siswa. Ini sudah diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2020. Nah, ini kita sudah berhasil login di kelas. Nanti akan seperti ini, dan siswi ini kita sudah selesai masuk ke kelas. Demikianlah Bapak Ibu, nanti kalau misalnya kelasnya sudah dimulai besok, otomatis dalam daftar siswa itu kita kan sudah masuk sebagai kelasnya saja. Intinya kalau kita sudah berhasil mendaftar sebagai akun penyelenggara dan sebagai guru, kita bisa menginput daftar sebagai siswa, bisa juga dikolektif oleh Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu tinggal hanya memberikan user ID dan passwordnya, atau bisa langsung siswa masing-masing yang. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Semoga video kami makin berkembang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.